Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim, amma ba'd. Hadirin, para ibu, para bapak, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, pertama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, khususnya pada malam yang berbahagia ini dipertemukan kita di masjid yang kita cintai ini, Masjid Tauhid. Sudah lama saya tidak ke sini, tombol kangen. Semoga niat kita datang ke tempat ini tidak ada lain dalam rangka untuk mengkaji satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan kita pulang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan kita istiqamah, kelak diberikan mati husnul khatimah. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunan beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat kelak. Para bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, Allah menciptakan manusia di muka bumi ini memiliki misi. Yang pertama sebagai seorang abid, yakni hamba Allah. Yang kedua sebagai seorang khalifah, pemimpin pengganti. Dua fungsi ini merupakan misi manusia diciptakan di muka bumi ini. Yang pertama sebagai seorang abid, hamba Allah, sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Az-Zariyat 51 ayat yang ke-56. Mohon dibaca Ustaz, kangen suaranya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ad-Dariyat 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. iya, wa ma khalaqtul jinna, dan aku tidak ciptakan jin, wal insa, dan manusia, illa, kecuali, liya'budun, agar mengabdi kepada Allah. Para ulama menjelaskan
Makna liya'budun di situ tidak lain adalah yuwahhidun, yakni mentauhidkan Allah. Inilah al-Islam, dan inilah tauhid, menyembah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan itulah inti ajaran Islam. Jadi Allah menciptakan manusia itu, dan Allah menciptakan sistem yang mengatur kehidupannya supaya manusia ini tidak kacau balau. Maka Allah ciptakan sistem itu bernama al-Islam. Dan inti ajaran Islam itu adalah tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Dialah Rabb kita. Rabb maksudnya adalah Al-Khaliq, pencipta, Ar-Razik, pemberi rizki, Al-Muhyi wal Mumit, yang menghidupkan dan mematikan. Dan dialah Allah Al-Mudabbir. Mudabbir yakni mengatur segala urusan seluruh makhluknya. Dan dialah Allah satu-satunya ilah kita, bukan hanya Rabb. Kadang kita panggil Rabb, kalau kita doa panggil Rabbi atau Rabbana. Tapi ingat, Allah adalah juga Al-Ilah, sesembahan yang hak, Al-Ma'bud, yang disembah. Dan satu-satunya sesembahan yang benar dialah Allah. Maka makna la ilaha illallah artinya la ma'buda bihaqqin, tidak ada sesembahan yang hak illallah, kecuali hanya Allah. Itulah inti dari ajaran Islam. Seluruh nabi mereka adalah muslim, seluruh nabi. Berapa nabi, Pak? Bu, berapa jumlah nabi? 124.000. Panitia menyediakan door prize, bener ini, minimal kota double. Sampun nangsal kota nambah siji. 124.000 nabi, sekian rasul. Berapa rasul? 25 itu yang wajib diketahui, yang disebut dalam Quran dan Sunnah. Rasul berapa? Tidak setiap rasul, tidak setiap nabi itu rasul. Kalau nabi sampai ratusan ribu, kalau rasul 300-an, ya, hampir. Berarti kotaknya separuh. Rasul 313, mulai dari nabi yang pertama. Siapa dia? Adam, sampai yang terakhir. Mulai dari rasul pertama. Siapa rasul pertama? Nuh. Adam bukan rasul, Adam itu nabi. Kalau rasul pertama itu Nuh, karena diutus oleh Allah untuk meluruskan kesyirikan umat manusia, mengembalikan kepada tauhid. Itu Nuh. Jadi 10 generasi mulai Adam sampai Nuh, 10 generasi. Adam 1000 tahun usianya, Nuh 950 tahun, itu belum ada syirik. Baru setelah zaman Nuh mulai muncul kesyirikan. Makanya diutus rasul pertama Nuh untuk meluruskan kehidupan manusia, jangan sampai berbuat syirik. Sampai nabi dan rasul yang terakhir, mereka semua adalah beragama tauhid, menyembah hanya kepada Allah. Itulah inti dari ajaran Islam. Mereka semua disebut oleh Allah muslim. Mereka semua disebut muslim, sebagaimana Allah katakan. Buka surah 22 Ustaz, Al-Hajj ayat 78. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Begitu bunyi ayatnya. Ayat 78 terakhir dari surah Al-Hajj. Apa kata Allah Jalla wa Ala?
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Ustaz? Suaranya dong Ustaz. Wajahidu fillahi haqqa jihadih huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. Iya, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dia Allah telah memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan dalam agama ini kesempitan, kesusahan. Jadi agama itu mempermudah kehidupan manusia. Agama itu gampang, mudah. Sing garai soro iku jane sapa? Siapa yang mempersulit? Menungsoe dhewe. Lu nikah itu gampang, asal syaratnya terpenuhi. Ada 2 mempelai, ada wali, ada saksi, ada mahar, ijab kok kabul, kholas, selesai. Ya, nggak perlu ada dihitung-hitung, ketemu 24 apa selawe. Nek 24 tiba loro, selawe tiba pati. Ini yang mempersulit manusia. Ada sampai pacaran 15 tahun, begitu mau nikah dihitung tiba selawe, buyar. Kasihan nih, teman saya sendiri Pak, mulai SMP itu sampai kuliah, begitu mau nikah dihitung, satunya Surabaya Ampel, satunya Bojonegoro, buyar. Kasihan, sing wedok lungset kabeh. Ikhwat al-iman. Jadi agama itu mudah, gampang. Yang buat susah itu siapa? Manusia. Sudah nikah ya sudah selesai. Mau ngadakan walimah monggo, gak usah ngidek-ngidek endok. Lu ndok lu didadar enak, lapo diidek-idek. Ada enggak Bu? Ngelingo biyen ngakuwo. Dia Allah telah menjadikan agama ini bukan kesusahan, bukan kesempitan, kemudahan. Lanjut. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dia Allah telah menamakan kalian semua muslimin sejak dahulu. Dan begitu pula dalam Al-Quran ini agar Rasul yaitu Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah sholat. Itulah ciri seorang muslim. Sholat. Yang kedua, dan tunaikanlah zakat. Menunaikan zakat. Wa aqimnas sholat. Tegakkan sholat. Dan kemudian wa tu'tiyaz zakat. Tunaikan zakat. Kemudian berpegang teguhlah kepada Allah. Wa'tasimu billah, berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah. Itu ciri seorang muslim sejak dulu. Syariat yang tidak pernah dihapus sebagai wujud tauhid itu adalah sholat. Dan sholat itu digandeng dengan syariat zakat. Semua itu dari dulu sampai hari ini. Ibrahim itu punya anak berapa? Pak,
Bojoi luru. Siapa dan siapa? Mbok weke sapa? Sarah. Mbok nome Hajar. Dari Sarah turun anak siapa? Ishak. Dari Hajar turun anak siapa? Ismail. Nah, Ishak ini punya anak namanya Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel. Yakub punya 4 istri. Anaknya 12. Anak pertamanya bernama Yahuda. Dari situlah nanti muncul bangsa Yahudi. Kemudian anak yang dari istri yang paling dicintai yaitu Yusuf dan Bunyamin. Yusuf ini yang jadi nabi. Dan banyak keturunan dari Yakub ini jadi nabi-nabi dan jadi raja. Setelah Yusuf ada Ayub, ada Su'aib, ada Musa, ada Harun, ada Dawud, ada Sulaiman, ada Dzulkifli, ada Ilyas, ada Ilyasa, ada Yunus, ada Zakaria, ada Yahya, terakhir Isa atau Yesus. Yesus itu bahasa Latin. Kalau bahasa Arab Isa. Bahasa Ibraninya Esau. Itu hanya sekedar sebutan dari bahasa yang berbeda. Jadi sebetulnya orang Islam menyebut Isa karena bahasa Arab. Kalau bahasa Latinnya Yesus. Bahasa Inggrisnya Jesus. Itu hanya perbedaan bahasa. Isa, yang jelas dia adalah anak seorang wanita suci yang bernama Maryam, yang lahir tanpa seorang bapak. Itulah Isa atau Yesus. Mereka semua Muslim. Demikian pula Ismail. Terus sampai kepada Nabi yang terakhir, Nabi kita Muhammad. Mereka semua Muslim. Coba kita buka, yakni bagaimana Nabi Ibrahim. Dia disebut orang Muslim. Ibrahim sholat atau tidak, Pak? Tahu dari mana ente? Tahu delok sembayang tak Nabi Ibrahim? Hah? Sholat nggak Nabi Ibrahim? Sholat tidak? Sholat. Tahu dari mana? Muslim. Buka surah 14, surah Ibrahim ayat 40. Inilah doa Nabi Ibrahim yang menunjukkan bahwa beliau itu sholat. Nah, Bapak Ibu harus tahu doa ini dan juga membaca setiap saat doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan salat. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi meskipun kita tidak tahu Nabi Ibrahim rukuk dan sujud, dari doanya ini kita tahu bahwa Ibrahim salat. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi ja'alni, wahai Rabbku, jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan juga wa dzurriyyati, dan juga keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doaku. Kira-kira dikabulkan enggak doanya Nabi Ibrahim? Dikabulkan enggak? Kalau dikabulkan berarti keturunannya sholat. Tadi keturunannya Ibrahim banyak nggak? Sholat nggak dia? Sholat nggak? Contoh saya ambil keturunan Ibrahim dari Rasul yang wajib diketahui 25, dimampatkan itu menjadi ulul azmi, 5 nabi. Pertama Nuh, 2 Ibrahim, 3 Musa, 4 Isa, dan 5 Nabi kita Muhammad SAW.
Sekarang keturunan dari Ibrahim, contoh kita ambil yakni Nabi Musa, keturunan Yakub. Salat gak Musa? Salat gak Bu? Bu, ditakoki kok menengai, sampean jane ngantuk apa luwe sih? Nek luwe njaluk panitia. Nabi Musa salat atau tidak? Salat. Rute kondi. Buka Muslim, buka surah Toha 20 ayat yang ke 14 insyaallah 14, tapi mulai 9 enak, ceritanya enak. Hal ataka hadithu Musa. Ya, silakan baca Ustaz ayatnya. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Ada apa dengan Musa? Ketika Musa melihat api, lalu dia berkata kepada keluarganya, apa katanya? Tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit nyala api kepadamu, atau aku akan mendapat petunjuk di tempat api itu. Maka ketika dia mendatanginya ke tempat api itu, dia dipanggil. Siapa yang memanggilnya? Yakni Allah memperkenalkan dirinya pertama sebagai Rabb. Rabb, tadi sudah diterangkan ya, apa makna Rabb? Al-Khaliq, Al-Razik, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir, itu makna Rabb. Apa yang Allah katakan? Wahai Musa, sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu. Kenapa? Karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Innaka bil muqaddasi tuwa, karena kau berada di lembah yang suci. Dalam tafsir Ibnu Katsir, terompak Musa ini disuruh ngelepas karena itu di tempat yang suci. Karena terompak Musa ini sudah usang, disuruh melepas. Inilah perintah agar kita mengabdi kepada Allah itu menanggalkan hal-hal yang tidak pantas, apalagi mengandung najis. Disuruh melepas terompaknya karena di situ merupakan tempat suci. Nah, di sanalah kemudian Allah katakan, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Apa isi wahyunya? Allah perkenalkan dirinya sebagai ilah, sesembahan. Apa kata Allah? Sungguh aku ini adalah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nabi Musa disuruh sholat. Kira-kira sholat nggak ya? Sholat. Bu,
Nabi Musa dikengken salat, kinten-kinten salat napa mboten? Siji kula jenengan kadang dikongkon sik beler sik engko asar dikongkon ndang gagih sik tok. Akhirnya asar mepet maghrib sarip. Lu bapak iki lho bojoe wis ngelingno, "Ma, sedang sholat." Mari ini maghrib lho, sik pegel ya. Tak mulet dhisik. Mulete ae sak. Lho ngaku kan? Musa diperintah sholat. Musa. Demikian pula Isa. Yesus itu sholat. Karena Isa itu agamanya Islam. Menyembahnya Allah. Yesus itu sholat. Buka surat Maryam. Nek gak percaya, Yesus itu sembahyang. Sapa endi? Masjid. Nanti di akhir zaman turun dari langit, ya nanti datang ke masjid, duduk nang gereja. Surah 19 ayat 30 dan 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya. Ketika itu Isa masih berada di buayan, di gendongan ibunya Maryam, dibawa pulang ke desa, ke tempat kelahiran Maryam. Heboh ketika itu, sehingga dituduh dengan tuduhan macam-macam, bahwa Maryam adalah seorang wanita yang keji, telah berbuat zina, dan Isa adalah hasil anak zina. Maka Maryam pun bernazar untuk tidak bicara. Kalau ketika ada orang tanya aja sama anak ini, bayi ini. Mereka semakin marah. Kok aku dikongkon ngomong bayi, medan kon ini. Itulah kemarahan mereka. Tapi ternyata spontan saat itu Isa pun berkata, sewaktu dia bayi, ketika dalam buayan, dia mengucapkan kalimat ayat 30 ini. Apa katanya? Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, Dia memberiku kitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, aku diberi oleh Allah Alkitab, Injil namanya. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Selanjutnya, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkati di mana saja aku berada. Wa awsani bis shalah, dan mewasiatkan kepadaku agar aku menegakkan salat. Waz zakah, menunaikan zakat. Madumtu hayya, selama aku hidup di muka bumi ini. Makanya Nabi Isa atau Yesus itu salat, juga menunaikan zakat. Dia seorang muslim. Demikian pula Ismail, demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ismail juga, coba buka Ismail salat, surat Maryam, surat 19 ayat 56 kalau tidak salah. Wal qurfil kitabi Ismail, itu awalnya Idris ya. Coba setelahnya Ismail. (54) atau 50 berapa? Oh iya, 54.
Iya, silakan. Billahi minasyaitonir rajim. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا Terus وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. apa kata Allah Jalla wa Ala? Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Huwa sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Kemudian, dan dia menyuruh keluarganya untuk melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. wa kana ya'muru ahlahu bis shalah waz zakah. Dia Ismail memerintahkan keluarganya salat dan menunaikan zakat. Dan dia seorang yang diridhoi oleh Allah SWT. Iya. Jadi kalau ada nabi memerintahkan keluarganya salat, kira-kira dia sendiri salat nggak? Salat. Nggak mungkin nabi memerintahkan keluarganya salat, dia sendiri nggak salat. Itu kita lendang budal nang masjid jamaah. Lho bapak kok gak budal. Wis kono aja niru bapakmu bejat. Kono dadi wong apik kono. Pendidikan seperti itu tidak akan berfaedah kalau tidak diberi contoh. Ini Ismail, keluarganya pun sholat, apalagi jelas Nabi kita Muhammad. Oleh karena itu, para bapak, para ibu, saudara sekalian, teman-teman kita Muslim, penolong-penolong dalam kehidupan kita, mereka adalah orang-orang mukmin. Orang yang beriman kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam mencari teman harus seorang Muslim. Apalagi dalam memilih pemimpin. Karena Allah mewariskan bumi ini kepada seorang hamba Allah yang beriman. Allah menciptakan khalifah pertama Adam sampai yang terakhir. Bumi ini diwariskan oleh Allah kepada orang-orang mukmin, mereka yang berserah diri kepada Allah. Ciri mereka apa? Salat. Ciri mereka bagaimana? Zakat. Itulah Muslim. Maka penolong kita, teman kita, pemimpin kita wajib seorang Muslim. Allah berfirman, buka surah Al-Maidah, surah yang kelima. Belum kesusuai kon niku. Oh, kemeruh kon niku kok dukun naik. Ayat 55. Al-Maidah 51 jadi terkenal ya. Gurung-gurung wis 51. Nanti dulu. Apa kata Allah Jalla wa Ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa hum raki'un. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Ya, ada 3 di situ disebut. Innama waliyukumullahu wa rasul walladzina amanu. Sesungguhnya hanyalah penolong-penolong kalian itu hanyalah yakni Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin. Makna wali di situ diartikan apa? Penolong. Makanya makna wali itu artinya banyak. Pertama diartikan sebagai teman dekat, wali, sahabat.
Makanya kita tidak boleh mencari sahabat, teman dekat non muslim, tidak boleh. Teman dekat haram hukumnya. Dalam Sahih Abu Dawud di nomor 4832 Nabi bersabda, la tusahib illa mu'min, jangan kau berteman, bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Wala yakul ta'amak, jangan sampai makananmu dimakan illa taqi, kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Panganan iki lho gak oleh dipangan nek gak wong bertakwa. Itu perintah Nabi. Mangane nek duwe panganan eman dikekno wong sembarangan. Mending kekno wong sing teko pengajian. Makanya enggak ada ruginya pengajian seperti ini dikasih apa? Jangankan kotak, kayak ono prasmanan gak rugi. Kenapa? Yang makan orang-orang mukmin. Itu perintah Nabi. Wala yakul ta'amak illa taqi, jangan sampai makananmu dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa, yang taat kepada Allah. Ngei wong sing sapa masjid ambek ngei wong sing sapa gerdu, eman sing ndi? Halo, gak eman sing ndi, Bu? Mangkane nek ana panganan luwe ojo lali sing nang mas. Loh, nang masjid kan wong iki. Ada. Nah, iya. Nek kirane panganan iku nek wis meni mambu, wis tokno teko omah, go nang masjid. Timbangannya dikekno wong sing gak jelas. Ya ini contoh ya, nggak harus di masjid, nggak harus diberikan ke Pak Ustadz yang ada di sini. Ustadz lu jogo sworo, gak sembarang panganan dipangan. Yo paling koncone ustadz engko. Ikhwatal iman. Jadi jangan berteman kecuali orang mukmin. Berteman aja dipilih. Kenapa? Teman itu luar biasa pengaruhnya. Kalau gumbul sama orang yang akidahnya nggak jelas, nggak lama kita akan hancur akidahnya. Dalam Sahih At-Tirmidzi nomor 2378, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ar-rajul ala dini khalilih, seseorang itu tergantung bagaimana agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka hendaklah kau perhatikan siapa yang menjadi temanmu. Siapa temanmu itu? Perhatikan. Ini baru teman loh ya, baru teman. Apalagi penolong kita. Sesungguhnya penolong kita itu adalah Allah, penolong kita adalah Rasulullah, penolong kita adalah orang-orang mukmin. Ciri mereka tadi apa? Ustaz? Yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat itu teman-teman dan penolong kita. Dan seraya tunduk kepada Allah. Wahum raki'un, mereka rukuk tunduk kepada hukum Allah. Di situ disebutkan dengan raki'un, mereka tunduk kepada Allah, tunduk kepada hukum-hukumnya. Itulah teman-teman kita. Apalagi pemimpin yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang dalam Islam itu pemimpin itu wajib ditaati. Bagaimana kalau dia itu seorang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya, menyekutukan Allah? Tidak mungkin kita harus taat kepada mereka. Maka wajib memilih pemimpin muslim itu harga mati, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Alhamdulillah, surah Al-Maidah ini jadi populer gara-gara ayat itu. Surat Al-Maidah ayat 51 dihina di negeri ini. Tentu Allah
tidak akan rela, Rasulnya dan orang-orang mukmin tidak akan rela. Dan inilah mungkin cara Allah tabaraka wa ta'ala untuk membangkitkan ghirah kita agar kita bersatu melawan kebatilan. Sudah jangan memperhatikan kelompok-kelompok, golongan-golongan, karena kita bicara satu, yakni Islam. Al-Quran kita dihina. Dan sebetulnya sudah lama, ini momen yang sangat pas ini. Sudah lama Al-Quran dihina, Allah dihina, Rasul dihina, sudah lama. Cuman ibaratnya macane kisik itu turun bau, dikileni tadi dikipasi. Ikhwat aliman, cuman nanti ada kelanjutannya. Jangan sampai macan yang bangun ini ompong gak duwe untu. Jangan sampai ya. Makanya Nabi sudah mewanti-wanti kita, jangan sampai umat Islam ini mayoritas tapi kagusa isail, seperti buih yang diombang-ambingkan oleh ombak. Kenapa? Karena sudah punya penyakit, macannya ompong. Kenapa? Karena hubud dunya wa karahiyatul maut, yaitu cinta kepada dunia dan takut mati. Kalau sudah penyakit hubud dunia dan takut mati, jadilah macan ompong. Perhatikan nanti kaum muslim ini, betul-betul singa yang ditakuti atau singa ompong, nanti ketahuan. Bagaimana caranya supaya giginya tumbuh? Jangan cinta kepada dunia, jangan takut mati. Ikhwat al-iman, Allah tabaraka wa ta'ala memperingatkan kita dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ustaz, ini yang ditunggu-tunggu sama jamaah tadi, suruh dibaca ini ya. Ini karena lebih spesifik, karena disebutkan oleh Allah Yahud wan Nasara, jelas ini Yahudi dan Nasara. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Iqra Ustaz ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم Inna Allah la yahdil qawma adh-dhalimin. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Ya, putus sampai di situ dulu. Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara aulia, jangan kau jadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai teman setia, sebagai sahabat, apalagi puncaknya sebagai pemimpin. Kalau teman saja gak boleh, apalagi pemimpin. Karena dalam Islam itu pemimpin wajib ditaati. Selama dia muslim wajib taat, sekalipun zalim, walaupun dia zalim, asal muslim wajib taat. Tapi kalau sudah bukan muslim, tidak ada ketaatan sama sekali. Tapi kalau pemimpin itu zalim, asal dia muslim, kita mentaati kepada hal-hal yang ma'ruf, yang diperintahkan selama tidak bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Tapi kita berlepas diri dari kezaliman yang dia lakukan. Seandainya dia membunuh, seandainya dia mencuri atau korupsi, urusan dia dengan siapa? Allah. Itu bukan urusan kita. Itu pemimpin zalim. Selama dia muslim, dia tegakkan salat, dia tunaikan zakat, kita wajib taat ketika diperintah kepada yang ma'ruf. Pemimpin memerintahkan, tolong ditaati peraturan lalu lintas, wajib taat ya? Wajib. Jangan mengatakan gaya apa pemimpin dolim ditaati, sekausan
ngikuti aturan lampu merah. Monggo silakan, abang terabasen menebu budal kon. Jadi dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan Allah, Al-Quran dan Rasul, As-Sunnah, kita wajib taat kepada pemimpin sekalipun dolim. Tapi kalau sudah kafir, beda judulnya. Sudah tidak wajib taat sama sekali. Dan harus diganti dengan orang yang mukmin. Kenapa disebutkan di situ al-Yahud wan Nasara? Kenapa? Karena memang penyimpangan terbesar sejarah para nabi itu adalah kaum Yahudi dan Nasara. Siapa al-Yahud? Al-Yahud ini tidak lain adalah mereka yang menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Musa itu Muslim lain. Muslim, ajarannya Islam enggak? Dia menyimpang dari ajaran Islam, keluar dari ajaran kitab Taurat. Maka orang ini disebut oleh Allah Yahudi. Demikian pula An-Nasara, mereka yang menyimpang dari ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Isa dengan kitab yang dibawanya yaitu Injil. Allah sebut dengan An-Nasara. Maka kita tidak boleh memilih mereka sebagai pemimpin, karena mereka menyimpang dari ajaran Islam, mereka menyimpang dari ajaran Tauhid. Kenapa? Yahudi dan Nasara ini menjadikan sekutu selain Allah. Orang-orang Nasara mengangkat Isa sebagai anak siapa? Anak Tuhan. Demikian pula orang Yahudi mengangkat siapa sebagai anak Tuhan? Uzair. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, Ustaz, surat 9 ayat yang ke-30 insyaallah. Padahal ajaran seluruh nabi adalah ajaran tauhid, menyembah hanya kepada Allah saja. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. Apa kata Allah tabaraka wa ta'ala? Dan orang-orang Yahudi berkata, apa kata orang Yahudi? Uzair putra Allah. Uzair bin Allah. Uzair itu anaknya Allah. Jadi jauh sebelum Isa diangkat sebagai anak Allah, Yahudi sudah mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Demikian pula, lanjut. Dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih putra Allah. Jadi orang Nasara ini mengangkat Isa sebagai siapa? Putra Allah. Anak Allah. Dia ini niru-niru siapa sebetulnya? Yahudi. Lah Yahudi niru siapa? Yahudi niru siapa? Lanjut. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Padahal Yahudi dan Nasrani ini asalnya tauhid, ajarannya Islam, kitabnya Taurat dan Injil dari Allah. Tapi mereka mengikuti orang-orang kafir sebelumnya, para paganisme, penyembah berhala yang ada ketika itu banyak. Ada peradaban kuno yang namanya Yunani, ada Romawi. Mereka mengikuti ucapan orang-orang kafir sebelumnya. Dan orang-orang kafir sebelumnya penyembah berhala itu selalu mengharap turunnya anak dewa mereka ke bumi ini. Dia punya dewa, dewanya punya anak, dan anak dewanya ini menyelamatkan apa? Kehidupan di bumi sebagai juru apa? Juru selamat. Itu konsep mereka begitu.
Contoh Yunani, dewanya siapa? Zeus, punya anak yang diturunkan ke bumi untuk menyelamatkan bumi. Siapa dia? Nah, itu loh, apa tadi? Hercules, dok pura-pura senenganmu biyen. Hobi ndelok Hercules. Itu anaknya dewa Zeus kan itu kan? Itu konsep paganisme yang diikuti oleh orang-orang Yahud wan Nasara. Makanya mereka adalah orang-orang kufar. Kita tidak boleh memilih mereka menjadi pemimpin. Dan dua kelompok ini kalau menghadapi kaum muslimin dan Islam, mereka bersatu. Ba'duhum awliya'u ba'. Mereka bersatu, membantu antara satu dengan yang lain. Makanya jangan kita menjadikan mereka itu teman dalam kehidupan ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini pernah dibaca ketika Umar bin Khattab jadi Amirul Mukminin. Umar bin Khattab punya seorang bendahara yang bertugas untuk melaporkan keuangan keluar dan masuk. Namanya Abu Musa al-As'ari, seorang sahabat Rasulullah. Abu Musa punya juru tulis yang beragama Nasrani. Kemudian suatu hari Umar memerintahkan Abu Musa melaporkan keuangan. Hasil tulisan sekretarisnya yang beragama Nasrani ini disampaikan kepada Umar dan takjub Umar. Masya Allah, bagus sekali ini laporannya, sungguh teliti orang ini. Tolong nanti dilaporkan, bacakan laporan ini di masjid. Seketika itu raut muka Abu Musa menjadi merah. Kenapa? Maaf Umar, dia tidak bisa membacakannya di masjid. Loh kenapa? Apakah dia junub? Kok nggak mau ke masjid? Tidak wahai Umar, dia tidak junub, dia ini agamanya Nasrani. Hah? Umar kaget, seraya menghardik, memukul paha Abu Musa al-As'ari dan mengatakan keluarkan dia. Padahal ini bawahan lo ya, belum jadi apa? Belum jadi pemimpin, punya jabatan strategis. Ini baru bawahan. Seperti itulah Umar bin Khattab tegas. Lantas beliau membaca ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin-pemimpin Anda. Kalau kita melanggar ayat ini, apa kata Allah? Fa in tawallaitum. Lanjutannya Ustaz. Al-Maidah ayat 51. Fa in tawallaitum minkum fawwa minhum. Apa kata Allah? Siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita menjadikan mereka teman setia, apalagi pemimpin, berarti kita termasuk golongan mereka. Paling tidak kita dicap sebagai siapa? Munafik. Karena menampilkan keimanan, menyembunyikan kekafiran. Maka berhati-hatilah. Siapa yang bersetia, berteman baik, bahkan saling tolong menolong di antara mereka, yang ngaku muslim, hakikatnya dia telah menyembunyikan kekufuran, walaupun dia menampilkan keimanan atau keislaman. Karena al-Yahud wan Nasara ini adalah dua kelompok manusia yang tiap hari kita berlindung agar jangan sampai seperti mereka. Itulah ucapan kita dalam sehari semalam minimal 17 kali yang kita ucapkan dengan kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka. Siapa? Yahudi. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Nasrani. Makanya mereka paling benci kalau mendengarkan kalimat amin setelah dibaca ayat ini. Terutama Yahudi.
Yahudi itu paling benci dengan aminnya kaum muslimin ketika sholat berjamaah. Kenapa? Karena mereka tahu siapa al-maghdub, orang yang dimurkai. Karena mereka telah menjadikan hari Sabat bukan sebagai hari ibadah, tapi hari golek iwak, mancing, menjala. Hari khusus ibadah malah dia nyari ikan. Kalau kita hari khusus ibadahnya hari apa, Pak? Jumat. Mereka nyari ikan, Pak. Tahu Pak ikan yang dicari apa, Pak? Ikan apa? Koto. Ikulah iwakmu. Koto, betik, sepat. Mujair, ini enggak tanggung-tanggung. Yahudi itu kalau nyari ikan yang paling besar apa itu? Ikan paus. Makanya mereka dikutuk oleh Allah menjadi kera dan babi. Menjadi kera dan babi. Kenapa? Karena dia tinggalkan hari Sabtu untuk ibadah, malah nyari ikan paus. Allah abadikan kisah ini dalam Al-Quran. Nanti Bapak Ibu bisa cek dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-65 insyaallah. Disitulah nanti akan ketahuan siapa mereka yang telah dimurkai oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya kita jangan sampai seperti mereka. Demikian pula orang yang sesat. Yahudi itu berilmu tetapi tidak diamalkan, berarti dia dimurkai karena dia durhaka. Beda dengan Nasoro. Nasoro itu beramal, pengennya baik tapi tanpa dasar makanya mereka disebut ad-dhallin, orang yang sesat. Nah kita jangan seperti mereka. Kita harus beramal dasarnya ilmu, dan kita kalau sudah punya ilmu harus beramal, jangan sampai dimurkai seperti Yahudi. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang tetap mengikuti as-sirat al-mustaqim. Itulah jalannya para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Itulah yang kita minta setiap saat. Tidak lain adalah al-islam, as-sirat al-mustaqim. Tidak lain adalah Al-Quran was sunnah. Itulah makna daripada as-sirat al-mustaqim. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan para ibu, para bapak sebagai pengantar diskusi malam kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkannya. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, monggo yang kalau mau bertanya, kita buka sesi pertanyaan. Mungkin ibu-ibu banyak yang tanya. Mungkin kalau surat Al-Maidah ayat 51 belum jelas mungkin. Monggo Bapak-bapak. Monggo Pak, satu dulu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atasan kerja kita non muslim. Begini. Yang pertama, kalau memilih pemimpin itu berarti dari tidak ada menjadi ada. Lah kalau sudah ada, lah apa awakmu kok dadi bawaane? Ngono lho, golek oliane. Itu yang pertama, ya kan? Beda dengan memilih pemimpin dari tidak ada menjadi ada. Kita milih yang muslim. Lah ini sudah jelas-jelas sudah pemimpin muslim. Lah ngapain kita jadi bawahannya? Berarti siapa yang salah? Ya kita sendiri. Kenapa? Karena alternatif masih banyak yang muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud ayat surah Al-Maidah ini, beberapa ayat yang sudah saya sampaikan, yang paling utama itulah yang paling berbahaya, yaitu sebagai pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi itu yang paling berbahaya. Ya. Atau pemimpin di bawahnya lagi yang itu punya jabatan strategis untuk mengatur kehidupan kaum muslimin. Itu juga cukup berbahaya. Bahkan sampai di bawahnya pun itu juga bisa cukup berbahaya. Makanya kalau bisa apapun di antara pemimpin kita, mulai dari tingkat paling rendah sampai atas, itu hendaklah dari kaum muslimin. Itu perjuangan kita. Tapi lebih madorotnya lebih besar kalau menjadi pemimpin tertinggi. Itu madorotnya lebih besar dan paling besar.
Kalau masih tingkat RT, RW ada madorotnya, tapi tidak sebesar kalau sudah menjadi pemimpin tertinggi. Sama dengan kalau pertanyaan Mas ya, kalau pimpinan kita ini non muslim, sama dengan kalau ada sebuah presiden atau negeri dipimpin oleh non muslim, lah ngapain kita pindah ke sana? Wong kita ini diperintah, kalau kita lahir di negeri kafir suruh hijrah. Dan hijrah seperti ini, al-intiqalu min biladil kufri ila biladil islam, pindah dari negeri kafir ke negeri yang muslim, dipimpin oleh kaum muslim, itu wajib hukumnya sampai hari kiamat. Kalau hijrah dari Mekah Madinah sudah tidak berlaku. Kenapa? Sejak Fathu Mekah, hijrah Mekah Madinah sudah tertutup. Tapi kalau hijrah dari negeri kafir menuju negeri kaum muslimin, wajib. Sebagaimana juga wajibnya kita pindah dari negeri musyrik menuju kepada negeri tauhid. Nah, kalau sudah di masjid tauhid, jangan kemana-mana. Jangan pergi ke masjid lawannya tauhid. Apa? Oh, nggak tahu masjid syirik. Syirik nggak ada namanya. Ya. Nah, ini mungkin Ustaz, mungkin pemimpin dimaksud pemimpin yang mempunyai decision mungkin Ustaz ya. Iya. Artinya kalau di struktur di kantor Ustaz ya, katakanlah di satu dinas, itu kan kalau kepala dinas itu kan sudah tunjukan daripada decision makernya dari katakanlah bupati atau wali kota. Iya. Itu tidak apa-apa Ustaz ya. Itu Ya, saya katakan bukan tidak apa-apa, kita yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Itu masalahnya, karena kita bawahan. Itu masalahnya ya. Ya, kalau sudah seperti itu yang berlaku ya aturan-aturan dalam instansi itu tentunya. Secara hierarki juga aturan-aturan hubungan antara atasan dan bawahan itu yang berlaku, Pak. Ya. Kita nggak bisa apa-apa, sama seperti prajurit punya komandan non muslim ya itu kan. Ya. Nah, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena itu sudah ditetapkan di sana. Yang penting di sini jangan sampai kita dilarang untuk melaksanakan kebebasan kita dalam beragama. Itu yang paling pokok. Tapi kalau masalah-masalah lain tentu juga berpengaruh, Pak. Kebijakan-kebijakan itu pasti akan berpengaruh. Wajarlah kalau seorang pemimpin dia akan lebih berpihak kepada yakni orang yang seagama, atau minimal memudahkan langkah-langkah berkembangnya agama mereka. Itu wajar, sama seperti seorang muslim demikian pula. Nah, masalahnya negeri kita ini adalah negeri mayoritas muslim. Maka otomatis lebih utama jika dia dipimpin oleh seorang muslim. Nah, PR besar kita ini upaya untuk menjadikan negeri kita ini tidak mayoritas muslim, itu yang perlu diantisipasi. Karena dengan cara itulah nanti, dengan dasar itulah nanti kaum muslimin akan ditindas. Oleh karena itu program kristenisasi itu sudah menjadi suatu hal yang mewabah di mana-mana dengan berbagai macam cara supaya mencapai target bagaimana mayoritas di negeri kita ini bukan muslim. Mulai dari nanti target 50-50 itu sudah mulai nanti. Dan dalam sejarah negeri yang dikuasai oleh atau mayoritas kaum muslimin, orang-orang non muslim hidup aman di sana. Itu sudah ditunjukkan sejak zaman Nabi, zaman para sahabat. Islam tidak pernah memerintahkan untuk menghancurkan gereja, tidak pernah. Tidak pernah menghancurkan yakni tempat ibadah lain, tidak. Tidak pernah menyuruh membumi hanguskan. Tapi dalam sejarah ketika negeri itu dipimpin oleh orang-orang kufar dan minoritas kaum muslimin, apa yang terjadi? Kaum muslimin ditindas, dan itu sejarah membuktikan. Mulai sejak di mana? Islam di Eropa, Andalusia,
ketika mayoritas muslim mereka hidup aman. Begitu dipegang oleh orang-orang kufar, kaum muslimin dihabisi ya. Sampai yang terakhir mana itu, Rohingya. Sebelumnya itu di Balkan sana, negeri mana itu? Ya, negeri-negeri Balkan sana, termasuk Bosnia Herzegovina, dengan alasan genocide, yaitu pembersihan etnis. Sebetulnya bukan pembersihan etnis, tapi pembersihan din agama. Dan di negeri kita pun sempat terjadi. Ya, minoritas kaum muslimin tidak boleh mengumandangkan azan. Di mana itu, Pak? Nah, kita jangan sampai terjadi seperti itu. Insya Allah kalau negeri ini dipimpin oleh kaum muslimin, mayoritas kaum muslimin, orang-orang non muslim aman hidup di negeri kita. Karena kita ini punya konsep. Ada kafir itu dibagi menjadi beberapa. Pertama, harbi, kafir yang memerangi kita. Yang kedua, zimmi, kafir yang pengen hidup berdampingan dengan kita, hidup damai. Kata Nabi, mengganggu mereka sama dengan mengganggu aku, asal mereka tidak memerangi kita, dan mereka wajib patuh membayar jizyah, pajak, itu zimmi. Dan kafir muahad, kafir yang dijamin, yakni perlindungan jiwa dan hartanya oleh seseorang atau dijamin oleh sebuah negara, itu dilindungi. Nah, Islam itu punya konsep itu. Jadi orang-orang non muslim jangan takut kalau hidup di negeri mayoritas muslim, pemimpinnya muslim, jangan takut, aman. Jadi ada kalanya memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, Pak, kalau kita sebagai bawahan, sementara atasan kita merupakan penunjukan SK dari pimpinan yang lebih tinggi, ya, atasannya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin ada lagi Bapak, monggo Pak. Langsung aja Pak. Wallahu a'lam. Ya, baik. Bicara khilafah itu bicara global. Artinya itu pemimpin sentral kaum muslimin. Dan kekhilafan Islam itu sudah runtuh. Ya, terakhir Utsmaniyah tahun 1900 berapa? 24 ya. Dan itulah sunnatullah yang sudah dikabarkan oleh Nabi. Setelah pemimpin kenabian, kemudian khulafaur rasyidin, kemudian kerajaan. Kerajaan Islam terakhir ya. Nanti muncul pemimpin diktatur, pemimpin dolim, sampai munculnya Dajjal. Baru setelah muncul Dajjal, Nabi Isa turun, baru disitulah nanti kekhilafan Islam mulai tumbuh. Jadi kalau bicara tentang kekhilafan Islam sebelum Dajjal turun, omong kosong. Karena trennya itu sekarang, grafiknya itu turun. Puncaknya sampai titik nadir yang paling bawah, ya ini munculnya Dajjal. Jadi trennya itu pemimpin-pemimpin negeri sampai turunnya Dajjal itu semuanya grafiknya turun semua. Jangan mimpi nanti pemimpin lebih baik. Bisa jadi lo pemimpin sekarang ini lebih baik dari yang akan datang. Bisa jadi pemimpin kemarin masih lebih baik dari sekarang. Pemimpin sekarang bisa jadi masih lebih baik dengan yang akan datang. Karena trennya, grafiknya itu turun sampai puncaknya munculnya Dajjal. Nah, kalau sudah Dajjal muncul, baru Nabi Isa turun dari langit. Disitulah mulai tumbuh kepemimpinan Islam, merangkak naik sampai pada puncaknya, yaitu kemenangan kaum muslimin. Nabi Isa bersama nanti Al-Mahdi akan menghancurkan kebatilan. Dajjal diikuti oleh Yahudi. Dajjal mati, Yahudi habis. Sebagian orang-orang Nasoro yang menunggu kedatangan Isa di Menara Putih di Syria, Damaskus sebelah timur, itu mereka sebagian masuk Islam. Kenapa?
Karena cegek loh, Isa kok sobo masjid, kok gak nggawa gitar ya kan, lu kok sholat, masuk Islam mereka. Makanya beruntung loh orang-orang Nasrani yang hidup pada waktu Isa turun, beruntung bisa jadi kalau dia masuk Islam daripada yang sekarang begedut itu ya. Beruntung mereka menunggu kedatangan Nabi Isa, sama seperti kita, cuman konsep mereka beda dengan kita. Konsep mereka Nabi Isa ini turun membawa mereka ke surga, naik, konsep mereka ya. Nanti ketika Nabi Isa turun beneran, lu kok gak munggah-munggah kapan nih, mereka akan tahu. Dan mereka juga punya konsep tentang apa? Tentang Dajjal juga. Namanya adalah Antichrist. Antichrist itu digambarkan yakni orang yang ada chipnya di dahinya ini, ada chipnya, itu konsep mereka. Karena saya pernah dialog dengan seorang Nasoro waktu pergi ke Jogja, satu bangku. Mereka punya konsep itu, tapi beda antara kita dengan mereka. Ada Dajjal juga ada Nabi Isa yang turun di muka bumi, tapi konsepnya beda. Padahal yang dimaksud dalam hadis yang di dahinya itu bukan chip, tapi apa? Tulisan kafir. Itu maksudnya. Makanya mereka disimpangkan sehingga mereka benci, tidak suka kepada orang Islam yang batuknya hitam. Karena dipikir ada apanya? Ada chipnya yang diimplan di situ. Masya Allah. Ya jadi gitu. Baru nanti setelah Nabi Isa turun, Dajjal mati, Yahudi habis, muncullah bangsa yang tidak terkalahkan. Siapa tahu? Ya'jud Ma'jud. Itulah bangsa yang tidak terkalahkan. Yahudi itu kecil Yahudi itu. Sekalipun sekarang hulu ledak nuklirnya sudah ratusan, itu satu aja ya ditembakkan ke Jawa habis. Tapi Allah masih melindungi. Dan ingat, peperangan akhir zaman itu bukan dengan senjata modern seperti sekarang. Kembali kepada masa lalu, senjata konvensional, pedang, panah, tombak, menunggang kuda. Karena dalam hadis itu tidak bicarakan senjata-senjata modern, M16, nuklir, tank, tidak ada. Semua pakai apa? Kuda. Wallahu a'lam. Bagaimana cara nanti Allah memusnahkan semua itu? Ada saatnya semua itu akan dimusnahkan, jadi tidak berfungsi. Kalau antum baca berita dari NASA, sekarang bumi kita ini masuk arus deras meteor. Sekarang ini arus sungai deras meteor, berarti bumi kita ini masuk meteor yang banyak. Padahal meteor ini bisa menyedot atau menginduksi seluruh kekuatan medan magnet yang ada di muka bumi ini. Bisa jadi peralatan modern itu tidak akan bermanfaat. Makanya HP Anda ini nanti jadi mainan, gak manfaat. Suatu saat. Makanya orang kembali tetap kepada teks manual, baca Quran manual, pelajari Quran manual. Makanya kaum muslimin dianjurkan apa? Hafal, tidak bergantung kepada ini. Karena ini jadi mainan nanti, mungkin kita lemparkan di sungai, cus. Kayak kereweng genteng gitu kan. Nggak ada artinya nanti. Itu kembali kepada zaman itu. Dan itu sudah disampaikan oleh pencipta sendiri. Siapa itu? Yang meninggal kemarin? Ya, karena ini teknologi terakhir. Setelah itu tidak ada lagi teknologi yang melebihi sampai pada puncaknya. Ikhwatal iman, itulah yang akan datang, dan itu bisa jadi tidak akan lama. Karena sebelum Dajjal muncul, Al-Mahdi muncul dulu, Dajjal muncul, baru Nabi Isa turun, kemudian mereka semua habis, tinggal bangsa Ya'jud Ma'jud, bangsa yang tidak terkalahkan, sehingga tidak perlu perang tanding. Kenapa? Karena mereka merajai seluruh bumi, menguasai bumi. Nabi Isa dan pengikutnya nanti naik ke atas gunung Tursina. Senjatanya apa? Doa. Disitulah Allah turunkan sebuah penyakit yang menempel pada hidung-hidung mereka sehingga mati mereka. Ya'jud Ma'jud itu mati seperti satu orang, mati semua langsung. Nah, disitulah nanti kejayaan Islam. Nggak tahu kita sudah jadi apa. Makanya kita pesankan kepada anak-anak kita,
Jangan sampai berpihak kepada Dajjal. Sampaikan bahwa nanti akan terjadi malhama kubro, peperangan besar akhir zaman. Nah, dipersiapkan mulai sekarang. Jangan sampai kita terlena, karena kaum muslimin ini akan dihancurkan sebelum mereka berperang. Itu yang disebut dengan proxy war, yakni perang tanpa mengirim pasukan. Dihancurkan kaum muslimin ini, negeri kita ini, generasi muda negeri kita ini akan dihancurkan dengan apa? Narkoba, free sex, pornografi, dan berbagai macam kehidupan hedonis, sehingga mereka nanti jadi generasi melempem. Ketika nanti Dajjal turun, pasti akan mengikuti Dajjal. Baik, wallahu a'lam. Antum bisa baca dalam kitab yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Itu yang lengkap oleh Imam Ibnu Katsir, yakni penulis tafsir Ibnu Katsir. Atau yang lainnya, Dr. Rasyid Sulaiman Al-Asqar tentang hari kiamat. Atau huru hara hari kiamat juga bisa dibaca, karangan dari Ibnu Katsir. Dan masih banyak kitab-kitab para ulama yang lain yang menjelaskan tentang fitnah akhir zaman. Wallahu a'lam. Baik para ibu, para bapak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan diberikan kita kemudahan agar kita tetap istiqomah berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.